Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Titin Suhayati. Ibu di sini mengajar mata pelajaran kewirausahaan. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 7 Bandung. Bagaimana kabar kalian di saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang diam di rumah? Tetapi bukan hanya kita, semua orang di seluruh dunia juga merasakan dampak dari COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ada positif dan negatifnya. Misalnya yang negatifnya, kalian biasanya kan suka ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, kalian kan suka belanja di mall, suka jajan, ke restoran dan sebagainya. Sekarang kan nggak mungkin kan? Nah itu diantaranya negatifnya. Oh iya, juga sekarang kan lagi gara-gara pandemi COVID-19 ada banyak PHK sehingga menimbulkan pengangguran. Itu negatifnya diantaranya. Kalau positifnya banyak. Yang sekarang lagi meningkat itu transaksi online. Dalam transaksi online kalian, ibu, banyak sekali orang yang diam di rumah tetapi ingin masakan di rumah kan bosan juga ya. Jadi ingin jajan, ingin membeli baju dan sebagainya. Jadilah kita menggunakan jasa online. Itu di antaranya. Dan satu itu. Yang kedua, kalian biasanya kan kalau ke sekolah itu pagi-pagi pergi ke sekolah, sore baru datang ke rumah. Udah datang ke rumah, paling mandi, makan, kerjakan tugas. Udah ngerjakan tugas, tidur. Paginya lagi ke sekolah. Begitu seterusnya. Jadi ya selama ini tidak ada, kurang sekali komunikasi dengan keluarga. Nah, dengan adanya pandemi ini, kalian bisa dekat dengan keluarga, dengan ibu, dengan bapak, dengan adik dan kakak, sehingga terjalinlah silaturahmi yang sangat erat sekali. Di SMK Negeri 7 ini, kebetulan jurusan farmasi ada memproduksi barang sanitizer yang sekarang lagi booming kan ya. Nah, ada masker dan sebagainya. Seandainya seorang atau kalian mempunyai jiwa wirausaha, kenapa enggak? Biarpun enggak bikin kan kita bisa menjualnya. Nah, dengan menjualnya itu berarti kita mendapatkan keuntungan, bisa untuk jajan, untuk apa. Alhamdulillah di SMK Negeri 7 Bandung jurusan farmasi memproduksi sanitizer, dan banyak sekali permintaan-permintaan yang tidak terlayani karena saking banyaknya permintaan sehingga banyak yang tidak terlayani. Jadi di masa COVID-19 ini banyak pengusaha yang kebanjiran pesanan seperti menjual masker, sarung tangan dan lain sebagainya. Di antaranya itu yang ibu tadi bilang adalah alhamdulillah di SMK 7 jurusan farmasi memproduksi sanitizer yang kebanjiran pesanan sampai tidak terlayani. Dan alhamdulillah di SMK 7 ada kewirausahaan. Kewirausahaan di SMK 7 itu bukan melulu teori tapi ada praktek. Praktek kewirausahaan adanya di Business Center. Apa itu Business Center? Business Center adalah laboratorium kewirausahaan di mana siswa dianjurkan untuk melatih diri menjadi seorang wirausaha. Contohnya adalah siswa melayani penjualan, melayani langganan. Kan kalau pelanggan itu atau pembeli itu banyak yang ada yang judes, ada yang cuek dan sebagainya. Kita harus sabar. Sikap kita sebagai seorang wirausaha harus sabar, harus telaten, harus bisa melayani penjual dengan baik. Jadi kita harus bersikap ramah dalam melayani pelanggan. Kenapa? Kalau kita cuek atau acuh terhadap pelanggan, takut pelanggan lari kepada orang lain. Caranya kita mengikat supaya pelanggan terus-menerus datang ke kita. Dengan cara apa? Kita memuaskan pelanggan, jangan sampai mengecewakan langganan. Nah,
kalian ditakdirkan masuk ke SMK Negeri 7 Bandung. Tidak mungkin tanpa kebaikan. Keahlian yang akan kalian miliki tidak akan memberikan manfaat optimal jika tidak disertai dengan jiwa entrepreneur. Oleh karena itu, di sekolah ini kalian akan belajar kewirausahaan, baik teori maupun praktek secara langsung. Contoh, di SMK Negeri 7 Bandung ada 4 jurusan. Setiap jurusan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Misalnya, jurusan Kimdus. Jurusan Kimdus memproduksi cat namanya Sevoluk yang 25 kilo. Ada juga yang 5 kilo. Juga ada minumannya banyak sekali, di antaranya resin, Boris. Resin ini diproduksi oleh Kimdus. Nah, selain itu ada juga analis. Analis memproduksi sabun sandal, sabun sepatu. Juga ada sabun cair namanya Voca 7. Juga ini ada sama 2 macam ya. Hand soap, iya. Nah, jurusan tekstil. Tekstil memproduksi kain shibori. Banyak sekali pelanggan. Nah, terus ini yang lucu, kaos sablon. Jurusan tekstil ya. Lalu ini taplak meja. Sama lap tangan. Nah, ini jurusan tekstil. Ada juga tote bag. Yang untuk sekarang kan ramah lingkungan ya. Tidak boleh pakai kresek kalau baik ke toko maupun kemana, pakai tote bag. Itu tekstil juga memproduksinya. Lalu ini produk farmasi. Produk farmasi diantaranya memproduksi minuman jahe. Minuman jahe, ada temulawak, juga ada kunyit, ada jahe merah dan sebagainya. Ada ini yang tadi kata saya, hand sanitizer. Juga ada Safa, juga ada minuman, tapi di mana sekarang nggak ada. Produk dari tiap jurusan itu semua jurusan yang memproduksi barang-barang semua dikumpulkan di BC. Dari BC nanti akan dijual ke masyarakat luas. Dan Ibu akan mengemukakan sedikit tentang sejarah Business Center. Business Center didirikan tahun 2008 dengan bermodalkan hanya Rp800.000 bulan Juli 2008. Seiring dengan berjalannya waktu, BC 6 bulan kemudian, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Desember sekolah meminta, anggaplah menyumbang BC ke sekolah untuk membeli senal lab untuk di seluruh lab laboratorium. Lalu setahun berikan didirikan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Telah mengeluarkan uang sejumlah 6 juta. Lalu 6 bulan kemudian, berarti pas tahun, BC telah mengeluarkan uang 10 juta untuk pembelian seragam olahraga. Masih ingat Ibu, itu warnanya putih. Dan dari mulai berdiri 7 Juli 2008 sampai Juli 2009, berarti 1 tahun, BC Business Center telah mengeluarkan uang sebanyak 16 juta. Dari tahun ke tahun alhamdulillah meningkat. Perkembangannya bagus sekali. BC telah memberikan THR kepada seluruh karyawan SMK 7 mulai tahun berapa tuh, lupa lagi ya. Yang pertama, THR pertama adalah 300.000. Tahun
berikutnya 4.000, tahun berikutnya 15.000 dan 15.000 dua itu bertahan, lalu 550, lalu 600.000 dan yang paling mengembirakan itu tahun 2015 Business Center memberikan THR ke per orang Rp650.000 itu per orang loh. Dan jumlah karyawan TU dan guru itu pada saat itu 161 orang. Silakan kalian hitung berapa Business Center memberikan THR kepada seluruh karyawan SMK 7. Jadi pada intinya tidak mungkin Business Center berkembang tanpa siswa, guru, dan karyawan semua. Berkembangnya Business Center karena jelas pengelolaannya dengan baik. Seorang wirausaha harus mempunyai sifat jujur. Ya, coba kalau tidak jujur, nggak mungkin kan Business Center berkembang. Bersikap jujur, ulet, pantang menyerah, sabar dalam menghadapi segala macam rintangan dan tantangan. Resiko juga. Nah, di sini di Business Center bukan tidak ada tantangan, ada banyak sekali. Tetapi alhamdulillah atas izin Allah bisa bertahan hingga saat ini. Apapun keadaannya bisa dilalui asalkan ikhlas menjalani sehingga semua rintangan dapat diatasi. Kalian sebagai generasi penerus harus bisa melebihi dari itu. Ibu doakan semoga kalian sukses selalu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.